Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Silakan salah satu memimpin berdoa. Siap, ayo berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang coba lihat kanan kiri kalian, apakah ada sampah? Jika ada, ambil dan buang ke tempat sampah. Setelah itu jangan lupa cuci tangan ya. Ya, Bu. Sudah bersih semua? Sudah, Bu. Ibu absen ya. Iya. Sama. Hadir, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. Ella, Hadir, Bu. hadir semua ya. Sebelumnya ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari apa saja? Saya masih, Bu. Ya. Minggu kemarin kita mempelajari pengertian PPH badan, subjek PPH badan, dan objek PPH badan. Iya benar sekali. Tepuk tangan Mbak Salma. Sekarang coba Mbak Ella, apa yang dimaksud dengan badan? Yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang atau modal yang menjadi suatu kesatuan dengan tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Iya tepat. Tepuk tangan Mbak Ella. Selanjutnya, siapa yang masih ingat siapa saja yang menjadi subjek pajak badan? Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Salma. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Wah, lengkap sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Salma. Berarti sudah membaca buku semua ya? Membaca buku itu penting. Ada pepatah mengatakan bahwa orang yang tak pernah membaca buku sama buruknya dengan mereka yang tidak bisa membaca buku. Jadi sebagai seorang pelajar kita harus rajin-rajin membaca buku. Seperti itu ya? Ya, Bu. Karena kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu PPH badan, hari ini kita akan mempelajari mengenai tarif PPH badan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami tarif PPH badan yang terutang dengan benar, mampu menjelaskan prosedur perhitungan PPH badan yang terutang dengan baik, dan mampu menyelesaikan permasalahan perhitungan PPH badan terutang dengan teliti dan tepat. Minggu kemarin Ibu sudah mengingatkan untuk kalian membawa kalkulator. Siapa yang tidak membawa kalkulator? Saya, Bu. Kenapa Mbak Salsa tidak membawa kalkulator? Kalkulator saya rusak, Bu. Baiklah, tidak apa-apa, silakan gabung ke temannya yang membawa kalkulator. Ini kita akan melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan soal kasus. Nanti setelah berdiskusi, perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan, menyampaikan apa yang telah didiskusikan. Seperti itu ya, Bu. Iya. Nanti ada hadiah untuk kelompok terbaik gak, Bu? Tenang saja, Ibu sudah menyiapkan hadiah untuk kelompok terbaik. Ya, Bu. Pada dasarnya ada 3 tarif perhitungan PPH badan terutang. Yang pertama yaitu pasal 17 ayat 1 huruf B. Di situ dijelaskan bahwa tarif PPH badan itu sebesar 28%. Jadi yang pertama yaitu Yang pertama yaitu pasal 17
ayat 1B. Di sini dijelaskan bahwa tarif PPh badan itu sebesar 28%. Namun tarif ini digunakan hanya sampai pada tahun 2009. Setelah itu diturunkan menjadi 25% dan berlaku dari tahun 2010 sampai seterusnya. Bisa dipahami? Ibu beri contoh ya. Iya. Misalnya mempunyai jumlah peredaran bruto tahun 2015 sebesar 54 miliar dan jumlah penghasilan kena pajak tahun 2015 sebesar 4 miliar. Berapa PPh badan terutangnya? Jadi untuk menghitung PPh badan terutangnya sama dengan 25% dikali 4 miliar. Berapa hasilnya? 1 miliar, Bu. Iya, benar sekali. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ibu lanjut ya. Iya, Bu. Yang kedua yaitu pasal 17 ayat 2B. Di sini dijelaskan bahwa terdapat pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif normal. Namun, untuk mendapatkan pengurangan tarif 5% ini ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu paling sedikit 40% saham. 40% saham harus disetor atau dicatat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak. Yang ketiga, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%. Dan yang terakhir, harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Ibu beri contoh perhitungan ya. Iya, Bu. Pada tahun 2015, saham PT YTBK yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi. Sebesar 60% saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia tersebut dimiliki oleh 400 pihak. Syarat kedua sudah terpenuhi. Di antara 400 pihak, masing-masing pihak memiliki persentase kepemilikan tidak melebihi 5%. Berarti syarat ketiga sudah terpenuhi. Selanjutnya, kondisi tersebut terjadi selama 183 hari dalam waktu 1 tahun pajak. Berarti PT YTBK ini memenuhi syarat sehingga PT YTBK memperoleh fasilitas penurunan tarif sebesar 5%. Untuk perhitungannya, dalam tahun pajak 2015 sebesar 1,25 miliar. Untuk perhitungannya yaitu berapa hasilnya? Saya, Bu. Iya. 250 juta, Bu. Iya, benar sekali. Ada yang masih bingung? Saya, Bu. Iya, sama? Misalnya salah satu syaratnya tidak sesuai, apakah masih bisa mendapatkan potongan sebesar 5%? Tidak bisa. Jadi untuk mendapatkan pengurangan tarif sebesar 5% tersebut, keempat syarat ini harus terpenuhi seperti itu. Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Untuk yang ketiga yaitu pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di situ dijelaskan ada pengurangan tarif sebesar 50% dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peredaran bruto sampai dengan 4,8 M, perhitungannya seperti ini. 25% dikali 50% dikali seluruh PKP. Ketentuan yang kedua, peredaran bruto dari 4,8 M sampai 50 M, perhitungannya yaitu 50% dikali 25% dikali PKP yang memperoleh fasilitas, ditambah 25% dikali PKP tidak memperoleh fasilitas. Untuk ketentuan yang ketiga, apabila peredaran bruto lebih dari 50 M, maka perhitungannya 25% dikali seluruh PKP. Bisa dipahami? Insyaallah, Bu. Sekarang silakan kalian bentuk
Ibu beri waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk menuliskan jawaban di depan. Sudah, Bu. Ya, silakan ke belakang. Terima kasih. Sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Sekarang waktunya kita bermain kuis. Jadi kuisnya menggunakan spin soal ini. Nanti kalian masing-masing mempunyai satu kesempatan untuk memutar dan akan menjawab soal sesuai dengan nomor yang ada di sini. Paham ya? Paham, Bu. Silakan urut dari Mbak Ella. Iya, Mbak Ella harus menjawab soal nomor 5. Silakan Mbak Ella. Satu, deskripsikan pengertian PPh badan terutang menurut pendapat saudara. PPh badan terutang sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Iya, betul sekali. Tepuk tangan Mbak Ella. Sekarang giliran Mbak Salma. Satu, Bu. Mbak Salma harus menjawab soal nomor 1. Nomor 2 ini, Bu. Oh, salah ya Mbak. Maaf ya Mbak. Ya. Soalnya itu sebutkan syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 5%. Jawabannya ya Bu, yang pertama itu paling sedikit 40% dari jumlah saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Terus yang kedua, saham harus dimiliki paling sedikit oleh 300 pihak. Yang ketiga, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%. Terus yang keempat itu ketentuan harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari dalam 1 tahun. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Salma. Terima kasih. Sudah semua ya? Ya Bu. Sekarang Ibu akan memberikan hadiah untuk kelompok yang paling kompak. Jadi kelompok yang paling kompak yaitu kelompoknya Mbak Ella. Silakan hadiahnya Mbak Ella. Terima kasih Bu. Agar kalian lebih memahami materi tentang tarif PPh badan, Ibu akan memberikan tugas rumah. Nanti bisa dikerjakan di belakang soal ya. Minggu depan dikumpulkan. Ibu rasa cukup materi hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Iya Mbak Sasa, silakan. Materi hari ini mengenai tarif PPh badan terutang dengan 3 ketentuan. Yang pertama, yaitu pasal 17 ayat 1 huruf B, di mana tarifnya sebesar 25% dikali dengan PKP. Yang kedua, pasal 17 ayat 2B, di mana ada fasilitas pengurangan tarif 5% dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, pasal 31E dengan
dengan 3 ketentuan perhitungan. Iya benar sekali. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, Iya Mbak Lisa. 3 ketentuan perhitungan pasal 31E yaitu yang pertama peredaran bruto sampai dengan 4,8 M. Perhitungan 50 kali 50% dikali 25% dikali PKP. Yang kedua penghasilan bruto 4,8 M sampai 50 M, perhitungannya 50% dikali 25% dikali PKP. Yang memperoleh fasilitas ditambah 25% X PKP yang tidak memperoleh fasilitas. Dan yang ketiga penghasilan bruto lebih dari 50 M, perhitungannya 25% dikali seluruh PKP. Iya benar sekali. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ibu rasa cukup sekian pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan juga semangat kalian. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.